disertai dengan semakin beraneka ragamnya produk pangan yang dijual. Perkembangan produk pangan harus diimbangi dengan penerapan teknologi pengolahan pangan yang tepat guna oleh industri rumah tangga pangan. Industri rumah tangga pangan diharapkan mampu memproduksi pangan yang bermutu, aman, dan layak konsumsi. Lanjut. Baik, dasar perundang-undangan terkait pangan. Yang pertama Undang-Undang Kesehatan, Undang-Undang tentang Pangan, Undang-Undang Putus. 99, nomor 28 tahun 2004, tahun 2000. Tahun 2012 tentang cara produksi pangan yang baik atau CPP dan Kepala Balai POM RI nomor 27 tahun 2000 pendaftaran olahan pangan. Lanjut. Ada suaranya. Halo, Mbak. Ya. Ya. Suaranya putus-putus, Bu. Terus? Iya. Masih. Putus-putus? Iya, Bu. Kan gua ngerekam. Iya, Bu. Iya, ya. Bisa ya? Iya, putus-putus suaranya. Atau lanjut saja? Iya, boleh. Selanjutnya peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan RI nomor HK 03.1.234.12. Lanjut, Mbak. Bisa dilanjut. Halo? Iya, Bu. Suaranya masih putus, Bu. Mungkin bisa apa ya? Ibu pakai ini ya, Bu, apa namanya? Headset sih. Ya. Mungkin karena pakai headset apa? Atau dilepas headsetnya. Boleh, Bu, coba dites. Oke. Gedean ya. Ya. Bisa kada? Iya, Bu. Iya, Bu. Malah. Baik, kita lanjut. Undang-Undang 3. Tulisannya Undang-Undang hitam, Leng.
dan minuman yang dipergunakan standar dapat diedarkan setelah mendapat izin edar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya, setiap makanan dan minuman yang dikemas wajib diberi tanda atau label atau isi bersih, nama dan alamat pihak yang memproduksi atau memasukkan. Lanjut Mbak, slide-nya. Sinyal kita nggak mungkin. Terus suaranya. Sinyal kita kuat kali 20 Mbps. Ini kedengeran? Baik, pemberian tanda selanjutnya, pemberian tanda atau label sebagaimana dimaksud pada dilakukan Ya, Bu Dian. terkait pangan. Ya. Slide tadi, Mbak. Ya. Dalam pangan industri rumah tangga ada 2 Aceh pengawas obat makanan. Untuk izin yang dikeluarkan oleh Dinkes Banda Aceh yang kita sebut dengan pangan industri rumah tangga, sebelum pengeluaran nomor PIRT, pelaku usaha wajib mengikuti penyuluhan keamanan pangan. Artinya, pelaku usaha dapat mengambil permohonan pada Dinas Penanaman Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Selanjutnya, setelah pemenuhan permohonan, baru kita melakukan penyuluhan keamanan pangan yang dilakukan oleh pihak Dinkes Kota Banda Aceh. Setelah penyuluhan keamanan pangan, dilanjutkan dengan pemeriksaan sarana industri rumah tangga pangan. Setelah pemeriksaan sarana, baru kita lanjutkan layak tidaknya untuk penerbitan nomor pangan industri rumah tangga. Dan terakhir, izin edar atau sertifikat
Sertifikat pangan produksi industri rumah tangganya diterbitkan oleh teman-teman pelayanan terpadu satu pintu. Baik, lanjut Mbak. Definisi pangan. Pangan adalah sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, baik yang diolah maupun yang tidak diolah, yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan atau pembuatan makanan dan minuman. Lanjut. Lanjut Mbak, slide-nya. Baik, pangan olahan adalah makanan atau minuman hasil proses dengan cara atau metode tertentu. Bisa mundur lagi, Mbak? Ya, saya ulangi. Pangan olahan adalah makanan atau minuman hasil proses dengan cara atau metode tertentu. Kemunduran. Ya. Tertentu dengan atau tanpa bahan tambahan pangan. Industri rumah tangga pangan atau yang disingkat dengan IRTP adalah perusahaan pangan yang memiliki tempat usaha di tempat tinggal dengan menggunakan peralatan pangan yang manual hingga semi otomatis. Pangan produksi industri rumah tangga sendiri adalah pangan olahan hasil produksi industri rumah tangga pangan yang diedarkan dalam kemasan, eceran, dan berlabel. Lanjut. Nah, label pangan itu sendiri adalah setiap keterangan mengenai pangan yang berbentuk gambar, tulisan, kombinasi keduanya, atau bentuk lain yang disertakan pada pangan, dimasukkan ke dalam, ditempelkan pada, atau merupakan bagian dari kemasan pangan itu sendiri. Nah, yang dimaksud dengan nomor PIRT sendiri adalah nomor pangan produksi industri rumah tangga pangan yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari SPPIRT dan wajib dicantumkan pada label pangan produksi industri rumah tangga. SPPIRT itu sendiri adalah jaminan tertulis yang diberikan oleh bupati atau wali kota, ceki pemerintah daerah Pemda, kabupaten atau kota, terhadap pangan produksi industri rumah tangga di wilayah kerjanya yang telah memenuhi persyaratan untuk pemberian SPPIRT untuk diedarkan. Lanjut, Mbak. Nah, SPPIRT itu sendiri mempunyai masa berlaku. Yang pertama, SPPIRT berlaku paling lama 5 tahun, terhitung sejak diterbitkan dan dapat diperpanjang melalui permohonan SPPIRT. Yang kedua, permohonan perpanjangan SPPIRT sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat diajukan paling lambat 6 bulan sebelum masa berlaku SPP itu sendiri berakhir. Yang ketiga, apabila masa berlaku SPPIRT telah berakhir, pangan produksi industri rumah tangga dilarang untuk diedarkan. Lanjut, Mbak, slide-nya. Lanjut, Mbak. Udah, Bu. Ini yang masa. Belum. Ini masa berlaku ya. Masa berlaku SPPIRT. Ya. Selain masa berlaku, SPPIRT juga bisa diperpanjang dan bisa ada perubahan apabila satu. Baik, lanjut. Langsung pencabutan ya. Pencabutan SPPIRT dilakukan yang pertama. Balik-balik satu, pengajuan perpanjangan SPPIRT dapat dilakukan paling lambat
3 bulan sebelum masa berlaku SPP IRT-nya berakhir. Yang kedua, apabila terjadi perubahan pemilik atau penanggung jawab IRTP, harus dilaporkan pada Bupati atau Wali Kota CEKI Unit Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Yang ketiga, proses perpanjangan dan perubahan pemilik sama seperti proses permohonan SPP IRT yang baru. Yang keempat, pemilik atau penanggung jawab IRTP yang sudah memiliki sertifikat penyuluhan keamanan pangan tidak diwajibkan mengikuti kembali penyuluhan keamanan pangan. Artinya, penyuluhan keamanan pangan ini hanya diikuti sekali. Baik, Mbak, lanjut. Lanjut, Mbak, slide-nya. Sudah, Bu. Mungkin agak ini karena sinyalnya lama ya. Ya. Ini yang lanjutnya pencabutan. Ya, baik. Selanjutnya, pencabutan SPP IRT ada 2 alasan. Yang pertama, SPP IRT dapat dicabut oleh Bupati atau Wali Kota CEKI Unit Pelayanan Terpadu Satu Pintu apabila yang pertama, pemilik atau penanggung jawab perusahaan melakukan pelanggaran terhadap peraturan di bidang pangan. Yang kedua, pangan industri rumah tangga terbukti sebagai penyebab KLB, kejadian luar biasa pada kasus keracunan pangan. Yang ketiga, pangan industri rumah tangga terbukti mengandung bahan berbahaya dan bahan kimia obat atau BKO. Keempat, pangan produksi industri rumah tangga mencantumkan klaim selain peruntukannya sebagai pangan produksi IRTP. Lanjut, Mbak. Lokasi ya, Bu, sekarang. Jaringan kali ya, lama. Sudah, Bu. Ya, yang kelima, lokasi sarana produksi pangan IRTP tidak sesuai dengan lokasi pendaftaran pada saat mendapatkan SPP IRT dan atau dokumen yang didaftarkan pada saat pemberian SPP IRT. Yang keenam, sarana produksi pangan olahan yang dihasilkan terbukti tidak sesuai dengan SPP IRT yang telah diterbitkan. Kemudian alasan yang kedua, alasan pencabutan SPP IRT sebagaimana dimaksud pada ayat 1 bisa juga dilakukan berdasarkan rekomendasi yang diterbitkan oleh Badan Pengawas Obat Makanan. Artinya, pencabutan SPP IRT di sini bisa dilakukan dasar dari temuan pengawasan dari teman-teman BPOM di Aceh. Lanjut, Mbak. Ya, berikut ada 15 kelompok pangan yang bisa memperoleh SPP IRT, artinya 15 kelompok pangan yang secara aturan masuk dalam pangan industri rumah tangga. Yang pertama, pangan olahan daging kering. Yang kedua, pangan olahan ikan kering. Ketiga, hasil olahan unggas kering. Yang keempat, hasil olahan sayur. Yang kelima, hasil olahan kelapa, tepung dan hasil olahannya, minyak dan lemak, selai, jeli dan sejenisnya, gula, kembang gula dan madu, kopi dan teh kering, bumbu, rempah-rempah, minuman serbuk, hasil olahan buah, yang terakhir yaitu hasil olahan biji-bijian, kacang-kacangan, dan umbi-umbian. Lanjut, Mbak. Nah, selain PIRT sendiri, secara aturan ada kelompok pangan yang non PIRT, antara lain yaitu diproses dengan sterilisasi komersil dan pasteurisasi seperti susu dan hasil olahannya. Selanjutnya, pangan yang diproses dengan pembekuan atau frozen food yang penyimpanannya perlu pembekuan. Selanjutnya, pangan olahan hasil asal hewan yang disimpan dingin atau beku, seperti nugget, bakso, sosis, dan lain-lain. Pangan diet khusus dan pangan keperluan medis khusus antara lain MPASI, formula bayi,
formula lanjutan, pangan penderita diabetes, minuman beralkohol, AMDK, air minum dalam kemasan, selanjutnya pangan yang wajib SNI. Lanjut, Mbak. Baik, sebagai penutup dari saya, pangan yang aman dan bermutu sangat penting dalam perdagangan nasional dan internasional. Dengan mengetahui teknologi pengolahan pangan yang tepat guna, maka IRTP dapat dengan mudah mengaplikasikannya sesuai dengan jenis bahan pangan yang akan diolah. Dengan demikian, maka akan dihasilkan produk pangan yang memenuhi persyaratan keamanan mutu dan kelayakan konsumsi pangan. Jadilah pelaku usaha produk pangan olahan yang profesional. Baik, Mbak. Selesai. Terima kasih. Oke, baik. Penjelasan dari Bu Dian sudah selesai. Kalau teman-teman ada yang mau ditanyakan seputar penjelasan tadi, boleh silahkan langsung aktifkan audionya atau di chat. Ya. Bagaimana teman-teman, ada yang mau ditanyakan? Iren, aku mau nanya. Iya, baik. Kak Diana, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Diana, Bu. Saya mau tanya, itu ada pangan yang perlu SNI. Itu jenis pangannya seperti apa aja, Bu? Ibu, suaranya nggak masuk. Halo, Assalamualaikum. Ya, masuk. Ya, boleh, Bu. Ya, masuk, Mbak. Ya. Kedengeran? Dengeran, Bu. Ya, setahu saya yang baru SNI itu baru minyak sih, Bu. Cuman saya lupa minyak sawit ya, sawit kalau nggak salah saya yang baru SNI. Selebihnya masih kelompok PIRT. Oke, minyak rempah gitu masih masuk kategori PIRT ya, Bu ya? Ya, kalau masih minyak rempah. Minyak untuk, yang penting untuk pangan kan? Iya. Ya, karena nanti kalau minyak rempah tujuannya untuk pengobatan, itu lain lagi izinnya, nggak masuk pangan. Izinnya masuk kelompok obat tradisional. Itu ke BP POM, Bu? Bisa ada yang di kita, bisa ada yang langsung di BPOM. Gitu. Kasih, Bu, Ya. informasinya. Ya, mari Bu Diana. Bu, ini ada yang bertanya dari teman-teman juga. Apakah usaha biji atau bubuk kopi dengan berbagai varian rasa cukup satu PIRT atau setiap varian harus diajukan PIRT-nya? Baik, saya jawab langsung ya. Nah, kalau memang kemasannya, kita kan tidak pengaruh kepada varian. Kalau sejauh kemasannya masih sama, cukup satu nomor. Yang membedakannya nanti di kode produksi. Makanya di rancang label itu harus wajib ada kode produksinya. Kalau memang kemasannya masih sama, biasa memakai aluminium foil ya. Kalau memang aluminium foil cukup satu nomor. Tapi kalau nanti memakai kemasan yang lain lagi, tidak hanya komposit ya. Komposit artinya depannya bening, belakangnya aluminium foil. Nah, itu kode kemasannya beda lagi. Artinya harus 2 nomor. Kita tidak bergantung pada variannya, tergantung kemasan. Beda kemasan, beda nomornya. Gitu. Ya.
Terus ini ada yang bertanya lagi, apakah madu perlu pakai PIRT? Ya, saya jawab terus ya. Nah, untuk saat ini madu masih masuk kelompok PIRT. Nanti kalau diberlakukan peraturan yang baru, ya jadi saya juga dapat infonya dari teman di BPOM. Kalau nanti sudah berjalan peraturan yang baru, madu itu tidak masuk lagi PIRT, termasuk pangan segar ya. Kalau nggak salah saya itu jatuhnya ke pertanian atau peternakan gitu ya. Untuk sementara ini masih masuk PIRT. Mungkin teman-teman ada lagi yang ingin ditanyakan seputar PIRT. Pak Saiful, bagaimana Pak jawabannya? Udah bisa menjawab pertanyaan Mbak? RV ya, madu perlu pakai PRT. Ini ada juga, kalau tempat tinggal di Banda Aceh dan tempat usaha Aceh Besar, PIRT-nya dikeluarkan di Banda Aceh atau Aceh Besar? Madu dia kan tidak melalui proses pengolahan, artinya pengemasan kan ya, madu. Kalau dikemasnya di Aceh Besar, yang mengeluarkannya berarti Dinkes Aceh Besar. Kalau dikemasnya, misalnya terima madu nih, mau dari Riau atau dari provinsi yang lain, tapi dikemasnya di Banda Aceh, berarti gabungnya ke Dinkes Banda Aceh. Kalau memang nanti usahanya di Aceh Besar, berarti gabung sama teman-teman Aceh Besar. Berarti menyesuaikan tempat usaha. Ya, di mana tempat produksinya. Tempat orangnya. Ya. Ada lagi? Lagi teman-teman. Ini Kak Lestari mungkin mau ditanya. Ini kalau produk frozen food dan ada produk makanan crispy, itu PIRT-nya harus 2, Bu. Maksudnya gimana? Dia kan punya produk, ada yang frozen food, terus ada yang kayak crispy gitu. Berarti PIRT-nya beda gitu, harus 2. Nah, tadi kan ada izin pangan yang dikeluarkan Dinkes dan ada yang dikeluarkan BPOM. Nah, kalau kelompok frozen food kan tidak termasuk PIRT. Artinya izinnya harus ke BPOM, 1. Yang kedua, tergantung produk crispy-nya, tahan di suhu ruangan di atas 7 hari atau tidak. Kalau memang pangan industri rumah tangga ini yang tahan di suhu ruangan, artinya tidak memerlukan bantuan pendingin untuk sebagai penyimpannya. Kalau memang crispy-nya tahan di suhu ruangan, masuk PIRT. Artinya memang izinnya harus 2. Gitu. 1 frozen food, 1 PIRT. Berarti frozen food langsung ke BPOM. BPOM, ya? nanti diarahkan sama teman-teman BPOM apa-apa saja yang harus dipersiapkan gitu. Kalau misalnya kita frozen foodnya bisa. Kalau repack izinnya pakai ini. Kalau kita nge-repack produk dari orang lain gimana tuh, Bu? Sejauh produknya belum terdaftar ya. Kalau memang belum terdaftar boleh, tapi kalau untuk produknya sudah terdaftar tidak boleh repacking ulang kan ya? Maksudnya ya? Ya, setahu saya seperti itu. Berarti Bisa kalau yang distributornya tuh udah punya izin, kita bisa pakai izin mereka ya, Bu? Nggak bisa. Iya. Terus, adakah batasan untuk jenis pangan yang diproduksi oleh si pemilik usaha? Maksudnya, contohnya dia udah punya cakar pedas, terus buat lagi stik keju, kacang goreng, dan lainnya. Tapi pemiliknya 1 orang. Baik, dalam produksi pangan rumah tangga tidak ada batasan. Sejauh sanggup pelaku usaha memproduksi pangan, silahkan.
Nanti kan dibedakan lagi dalam kelompok pangannya. Nah, kalau stik keju kan masuk pangan olahan tepung nih. Stik keju sama cakar pedas itu kan bahan bakunya beda. Silakan saja mau memproduksi cakar pedas, stik keju, atau kue bawang, atau kerupuk silakan. Nanti yang membedakannya kan di kelompok pangannya. Nanti beda juga nomornya gitu. Tidak ada pembatasan secara aturan, tidak ada pembatasan dalam pelaku usaha untuk memproduksi pangan olahan rumah tangga. Terus ada nih Bu, apakah untuk mendapatkan PIRT setiap produk harus diuji di laboratorium? Ya, yang harus melakukan pengujian itu kan seperti pangan yang frozen ya, yang beku. Nah, secara aturan untuk mendapatkan PIRT kan seperti saya sebutkan di awal tadi, teman-teman yang memang belum ada nomor PIRT, mengajukan permohonan terlebih dahulu nih. Sesudah mengajukan permohonan, baru kita suluh dulu. Kita berikan penyuluhan keamanan pangan. Dinkes mengeluarkan sertifikat PKP. Nah, sesudah punya sertifikat PKP, sesudah mengikuti kegiatan penyuluhan, baru nanti sarana Bapak dan Ibu kita survei. Layak tidak kita lanjutkan untuk dikeluarkan nomor PIRT. Sejauh pangan itu memang tidak menggunakan bahan tambahan pangan yang lain, artinya kalaupun memakai bahan tambahan pangan yang masih sesuai dengan aturannya, tidak perlu melakukan uji laboratorium, kecuali Bapak Ibu ngerasa terlalu banyak nih memakai BTP, bahan tambahan pangan, silakan. Tapi secara aturan tidak disebutkan bahwa PIRT itu wajib, artinya rangkaian untuk mendapatkan nomor PIRT itu bukan harus melalui uji lab. Gimana ya bahasanya? Artinya untuk mendapatkan PIRT itu uji labnya itu tidak tersebutkan gitu. Rangkaiannya diberi penyuluhan dulu, kita survei, baru dikeluarkan nomornya gitu. Layak tidaknya, tergantung nanti hasil survei kita di tempat gitu. Terus Bu, kalau untuk pengurusannya sendiri, administrasi atau pembayarannya itu kira-kira berapa ya Bu untuk ini PIRT itu? Untuk pengurusan PIRT nggak ada biaya Bu, gratis. Iya, untuk tahun ini Dinkes punya kuota 80 untuk pelaku usaha. Artinya itu terkait anggaran ya. Artinya kalaupun ada di luar anggaran yang mendaftarkan kembali tetap kita suluh. Nah, untuk tahun lalu kita buka kuota 50 pelaku usaha. Nah, di lain sesudah anggaran kita buka kelas lagi, ada 5 kelas kita buka gratis Ibu. Sejauh melengkapi permohonan syarat. Ya, itu aja Bu. Terus ini juga ada lagi pertanyaan dari teman-teman. Minuman dengan suhu kurang dari 3 hari berarti tidak perlu PIRT kalau minuman. Ya, dalam kelompok pangan yang saya sebutkan tadi ada 15 kelompok pangan secara aturan sesuai Perkab POM 22 nomor 2018. Yang minuman yang termasuk PIRT itu minuman yang serbuk. Artinya kalau dia memang cair tidak termasuk PIRT. Nah, kalau memang teman-teman mau mau ada legalitasnya, cukup untuk layak sehat. Layak sehat bukan untuk produknya, tapi untuk sarananya. Nah, sertifikat layak sehat yang mengeluarkan teman-teman kita di seksi Kesling. Kalau untuk pangan memang di farmasi. Kebetulan makanan minuman ini duduknya di farmasi, seksi farmasi. Terus ini terkait yang PKP Bu, ada teman-teman yang tanya, ada komunitas gitu ya, UMKM yang belum punya PIRT, apakah bisa mengajukan secara kolektif ke Dinkes untuk bisa mengikuti PKP gitu? Artinya UMKM-nya lebih dari satu gitu Bu, rame-rame gitu. Boleh, nggak masalah. Yang namanya kegiatan penyuluhan ini memang berkelompok Bu, artinya lebih dari satu. Karena secara aturan penyuluhan itu kita berikan tidak one by one, artinya berkelompok, mau berlima, mau 10, silakan. Dengan catatan penuhi dulu permohonan yang sudah
terlampir di PTSP. Artinya kan semua perizinan sekarang di satu pintu. Teman-teman kalau memang mau mengajukan nomor PIRT, silakan singgah kita di Banda Aceh punya mall pelayanan publik ya. Silakan mengambil permohonan di sana, dilengkapi permohonannya. Silakan mohon dilengkapi sesuai apa yang tercantum di permohonan. Nanti dasar dari permohonan, baru kita hubungi lagi Bapak dan Ibu kapan kita akan melakukan kegiatan penyuluhannya gitu. Ini ada lagi Bu, Iya. produk saya keripik pisang, kata kan. Terus yang saya gunakan itu garam Himalaya, katanya belum SNI. Apa bisa atau kita cari garam yang lain yang sudah SNI, contohnya harus pakai garam yodium. Apa benar gitu Bu? Produk saya terus yang digunakan, gimana nih maksudnya? Belum SNI. Kita cari garam yang sudah SNI, contohnya garam yodium. Nggak masalah sih kalau memang menggunakan garam yodium yang sudah SNI. Artinya sejauh yang kita gunakan itu kan memang artinya terdaftar ya, walaupun belum ada SNI-nya, artinya kan masih apa ya istilahnya, masih dibolehkan ya sebagai kita tambahkan di dalam produk pangan kita gitu, sejauh masih mengikuti sesuai sama aturan yang berlaku. Artinya nggak terlampau banyak juga kan garamnya kan gitu, nanti kan berpengaruh juga ke produk pangan yang dihasilkan seperti itu. Jadi si Kak Ian ini pakainya ya garam Himalaya Bu, bukan garam yang ada yodiumnya gitu. Garam yang nggak ada yodiumnya? Garam Himalaya yang herbal itu Bu. Ada yodiumnya enggak? Itu kurang tahu gimana cara ngeceknya gitu, ada yodiumnya enggak. Nah sekarang kan kalau izin garamnya, makanya saya juga agak kurang paham. Tapi coba konsul ke BPOM deh untuk garam atau tidak. Cuman kalau menurut garam kalau memang tidak berpengaruh ke produk pangan yang dihasilkan, silakan saja kalau memang mau ditukar ke yang ada yodiumnya gitu. Mungkin kan kalau kita pakai garam Himalaya yang herbal, kalau kita campurkan ke pangan yang kita hasilkan, yang pangan yang kita olah kan pasti beda tuh rasanya ketimbang kita pakai garam yang memang ada yodiumnya kan gitu. Nah itu kan pelaku usahanya sendiri. Kalau menurut saya sih nggak masalah sih, cuman itu kan terkait legalitas bahan tambahan yang kita pakai aja kan, garamnya, itu aja sih. Kalau mungkin ini maksudnya Kak Dian, apakah ketika dia ngurus PIRT itu akan ada efeknya gitu Bu? Mungkin nggak bisa dapet ininya gitu. Nggak bisa keluar nomornya gitu. Ya. Dalam kita lihat, kan seperti saya bilang, kalau memang walaupun garam herbal, tapi kalau memang dia biasanya herbal itu sudah ada izinnya juga kan? Ya nggak masalah sih. Yang penting gunakan bahan yang kita pakai untuk pengolahan pangan itu yang sudah ada izinnya, artinya sudah terdaftar. Jangan menggunakan produk yang masih diragukan, artinya diragukan legalitasnya. Kan banyak tuh bahan-bahan pangan yang seperti dari Cina atau yang dari luar kan gitu. Ada juga yang bahan dari luar tapi dia sudah mendaftar di BPOM. Nanti kodenya kan BPOM ML gitu. BPOM pangan yang dihasilkan dari luar. Itu nggak masalah. Yang penting bahan yang digunakan di dalam pengolahan pangan itu bahannya sudah punya legalitasnya, artinya sudah terdaftar. Seperti itu. Ada lagi ya pertanyaannya ya? Mohon info Bu, apakah dalam tahun ini dibuka pelatihan PKP agar teman-teman yang belum bisa ikut bisa mempersiapkan syarat-syaratnya dari... Baik, tahun ini ada, seperti saya sebutkan tadi Bu Bet, tahun ini kita kuotanya 80 orang. Silakan mulai dari sekarang Bapak dan Ibu mengambil permohonannya di mall pelayanan publik. Salah satunya harus ada NPWP. Jadi biar nggak bolak-balik, Bapak dan Ibu buat NPWP dulu nih.
sudah buat NPWP. Kenapa? Karena nanti dia berkesinambungan. Sesudah Bapak dan Ibu nanti dapat nomor, kan gabung ke OSS. Sekarang kan zamannya online semua. Kalau dulu situ HO ya, nanti untuk penerbitan NIB, nomor izin berusaha. Nah, itu wajib ada NPWP. Makanya kenapa di sini saya infokan sekalian buat dulu NPWP, sekalian jalan nggak masalah. Ngambil permohonan, terus daftar untuk Kalau untuk NPWP-nya yang pribadi atau yang bisnis ya, Bu? Yang sudah ada NPWP pribadi atau bisnis? Oh, berarti kalau yang pribadi bisa juga ya, kalau misalnya udah ada yang pribadi. Pribadi berarti daftarnya nanti untuk pribadi, karena ini kan rumahan. Nah, kalau skala bisnis berarti nanti kan namanya sudah bukan pribadi lagi kan, terdaftar di permohonan. Dua ya? Satu bisnis, satu pribadi gitu. Ya. Kalau memang mau untuk pribadi, daftarnya berarti NPWP pribadi gitu. Kalau nanti membawa nama bisnis, artinya kan sudah ada badan usaha nih, CV misalnya ya, sudah berbadan usaha. Ya otomatis yang terlampirkan NPWP bisnisnya gitu. Jadi include dokumennya semua sejalan gitu. Bu, kalau kita dalam pengurusan NPIR tadi berarti butuh NIP, NIB tadi ya, Bu ya? Berarti kita harus... Itu nanti Bu Bet. NIB itu boleh mau ngurus NIB dulu boleh. Mau sekalian jalan boleh, nggak masalah. Karena nanti kan sesudah usaha juga harus ada NIB. Semua pelaku usaha wajib gabung di OSS untuk dapat nomor NIB, nomor izin berusaha. Nah, untuk syarat nomor NIB untuk gabung di OSS harus punya NPWP. Boleh jalan nggak masalah. Ajukan permohonan untuk PKP-nya, untuk penyuluhan keamanan pangannya, ajukan juga permohonan untuk NPWP-nya. Jadi sekali jalan gitu. Boleh nggak masalah. Terus kalau yang jasa gitu Bu, perlu nggak Bu NIB itu? Jasa gimana maksudnya? Dia bukan produk fisik, itu jasa. Produksi apa? Misalnya kayak rental mobil gitu atau apa ya, jasa. Nggak ada. Itu kalau terkait jasa saya nggak paham Bu. Kalau terkait jasa. Kalau misalnya udah punya CV bisa ya Bu ya, nggak usah pakai NIB lagi. Gimana? Dia udah punya CV, Bu. Udah ada badan. Terus? Yang mengenai NIB itu perlu lagi. NIB dia nggak ngaruh, artinya gini, tempat usahanya itu berbadan hukumnya CV, gitu kan ya? Ya, dia tetap daftar nanti keluar NIB-nya, nomor izin berusahanya. Dia nggak ngelihat berbadan hukum atau tidaknya. Semua usaha wajib bergabung di OSS untuk keluar nomor izin berusaha. Nah, nanti yang membedakannya di pemilihan KBLI-nya. Kalau dia sebenarnya berbadan hukum, beda lagi nanti pemilihannya. Itu banyak KBLI-nya. Nanti dibantu dijelaskan sama teman-teman di bagian OSS di PTSP. Itu nomor induk NIB itu ada masa berlakunya nggak Bu? Enggak, itu berlaku selamanya. Sejauh memang masih artinya masih berproduksi, masih melakukan usaha tetap, kecuali memang sudah usahanya tutup, itu lapor. Jadi NIB-nya dicabut. Oke, baik. Teman-teman Baik, ada yang bertanya? Kak Diana, ada lagi? Mungkin Kak Diana kemarin udah selesai ya?
Insya Allah. Ada lagi? Sepertinya Ada lagi ya, Bu Bet? saya Iren, Bu. Oh, Iren, Bu Bet yang mana maksud saya kan? Maaf. Ya. Oke, baik. Mungkin teman-teman udah selesai nih, Bu, pertanyaannya. Baik, kalau tidak ada lagi, Tinggal izin. itu Bu bednya baru nongol. Ya, nggak apa-apa, izin. Kalau memang tidak ada lagi yang bertanya, boleh saya tinggalkan ruangannya, ya, ruangan Zoom-nya. Ya, terima kasih banyak Bu Dian atas. Ya, sama-sama. Bu Dian. Ya, baik Bu Bet, sama-sama. Ya, ya, assalamualaikum. Foto bersama dulu kita. Eh, Foto bersama dulu lah, Bu. baik, boleh. Dian, mana wajah? Kalau itunya fotonya diiniin, mukanya mana nih? Diana, Lestari, Bang Abdul Razak, Rosa, tangannya jempol. Hah? Gimana? Satu, dua. Oke, makasih ya Bu Dian. Iya, sama-sama. Nanti kaskaranya tak kirim yo besok. Baik, iya Mbak, ya. Iya. Assalamualaikum. Oke, baik teman-teman. Terima kasih sudah ikut kelas kita siang hari ini. Ada 12 orang. Nanti ya rekamannya kalau mau ditonton ulang, penjelasannya nanti kita share di YouTube Cute ya. Oke, nanti yang soft copy yang slide tadi bisa juga minta ke kita, nanti kita share di grup. Oke, terima kasih teman-teman untuk hari ini. Bila kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.